Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian. Jadi pada hari ini saya Diki Wijaya dan Saya Wahidri Kurnia. ingin menjelaskan hasil diskusi ingin memberikan hasil presentasi kami tentang pengopat timbunan sampah di khususnya ini di Riau, yang dimana di Provinsi Riau ini sampahnya yang dihasilkan tiap tahun itu dominasinya itu sebanyak apa didominasikan oleh sampah organik, di mana sampah organik ini sebesar 55% seperti sisa makanan dan daun-daunan dan lain sebagainya. Lalu disusul oleh 40%-nya itu ada sampah anorganik, yang dimana ada seperti plastik, kertas, dan 5% selebih sisanya itu adalah sampah B3, yang dimana B3 itu adalah bahan berbahaya, bahan beracun, macam limbah. Yang dimana fakta ini menunjukkan kalau pentingnya pengelolaan sampah organik seperti bija, seperti misalnya kita tuh membuat kompos agar volume sampah itu bisa dikurangi secara signifikan agar tidak terjadi timbunan sampah. Lalu di sini kami mendapatkan 10 provinsi di mana timbunan sampah ini banyak gitu, berdasarkan 10 top. Yang di mana di sini ada Jawa Barat yang mencapai 6.153.346 ton per tahunnya, disusul oleh Jawa Timur sebanyak 4 jutaan ton, lalu ada DKI Jakarta sebanyak 3 juta ton, dan Jawa Tengah yang disusul sebanyak 3.530.886 ton, dan juga ada beberapa provinsi lainnya seperti ada Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, serta Bali. Lalu di sini kami sudah mendapatkan data di mana di Riau ini komposisi sampahnya itu um, banyaknya seperti sisa makanan sebanyak 34,9 atau 34,5, lalu disusul dengan banyaknya sampah-sampah plastik, lalu ada kayu ranting, ada juga kayak sampah-sampah dari kertas, karton, logam, kaca, dan lain sebagainya. Yang dimana data ini menunjukkan kalau sebagian besar ini berdasarkan dari bahan rumah, yang bahan-bahan yang berasal dari rumah seperti rumah tangga gitu, yang seperti kayak pemilahan sampah anorganik ini kayak bijak lah kita gitu. Misalnya nih ada rumah dia kayak buang-buang limbah, dibuang juga misalnya ke parit tapi tidak diolah, tapi nggak dia cuma kayak menimbun sampah, di mana membuat timbunan sampah di Rani akan meningkat seiring waktu yang berjalan. Lalu ada sumber sampah yang kami menganalisis data, yang dimana sumber sampah di Riau ini menunjukkan rumah tangga lah yang merupakan sumber sampah terbesar di Riau. Yang dimana rumah tangga ini bisa dikisarkan sebanyak 50,4, lalu disusul oleh perkantoran di mana 8,4, mana perkantoran ini biasanya sampah itu mungkin sampah plastik atau sampah kertas. Lalu ada disusul lagi oleh perniagaan, pasar, fasilitas publik, dan lain sebagainya. Nah, di mana pengelolaan sampah ini dari rumah wajib dan sangat penting untuk mengurangi beban lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sampah bagi lingkungan. Tentunya sampah itu sangat berdampak bagi lingkungan, di mana di sini dampaknya itu bisa mencemari sungai, sumber penyakit, memperburuk iklim, dan mencemari tanah. Contohnya di sini adalah mencemari sungai adalah dengan perilaku masyarakat yang masih sering membuang-buang sampah di sungai, terutama di Pekanbaru, bisa mengakibatkan sungai tercemar dan bisa jadi menyebabkan banjir. Setelah itu sampah yang bertumpuk itu bisa menjadi sumber penyakit. Contohnya tempat perkembangbiakan nyamuk, kecoak, dan lain-lain. Selanjutnya di sini bisa memperburuk iklim juga, dan di sini bisa juga mencemari tanah. Contohnya dengan sampah yang tidak diolah seperti sampah limbah minyak mentah itu yang dibuang ke tanah, itu bisa nanti mengurangi unsur dari tanah tersebut dan menyebabkan tanah tersebut tidak bisa lagi ditanam apapun. Selanjutnya di sini cara menanggulangi sampahnya ada tiga. Yang pertama itu menerapkan prinsip 3R, di mana di sini reduce, resource, dan recycle. Selanjutnya di sini sudah pasti pilah sampah sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ini tentunya nanti mempermudah juga pihak pengelola sampah nanti dalam mengelolanya, tidak lagi memilah dan memakan waktu yang lama bagi pengelola sampahnya. Selanjutnya di sini sudah pasti sampah organik bisa diolah jadi kompos untuk pupuk tanaman. Ini bisa diterapkan tadi bagi rumah tangga itu, di mana pihak rumah tangga ini kebanyakan
sampah-sampah yang seharusnya bisa diolah menjadi pupuk atau tanaman itu dibuang atau tidak dikelola dengan baik. Jadinya sampah tersebut menumpuk dan tidak bisa dimanfaatkan. Padahal sampah-sampah seperti bekas-bekas makanan atau bekas-bekas masak gitu itu seharusnya bisa dijadikan kompos. Selanjutnya di sini tentunya cara penanggulangannya itu gunakan produk ramah lingkungan seperti kantong kain dan sedotan bambu. Di sini masyarakat bisa mengurangi uh, penggunaan sampah plastik dan mungkin pemerintah atau pihak apapun itu bisa membuat cara-cara efisien untuk mengganti kebutuhan-kebutuhan yang menggunakan seperti plastik itu digunakan seperti dari kain atau sedotan bambu biar sampah plastik itu semakin berkurang. Selanjutnya di sini layout grafisnya. Sudah pasti di sini pada layout grafisnya itu pertama itu adalah komposisi sampah di Riau, yang kedua itu peta di Indonesia, yang ketiga itu grafik komposisi sampah di Riau, yang keempat itu grafik lingkaran sumber sampah di Riau, yang kelima itu dampak sampah bagi lingkungan, dan keenam tadi adalah cara menanggulangi sampah tersebut. Oke, mungkin sekian video presentasi ini. Saya yang beranggotakan saya Wahyu Terkurnia dan Yang saya Niki mengucapkan terima kasih karena telah menonton presentasi dan juga visualisasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih banyak.